Masa orang mau dikibuli terus? Masa mau menjadi orang yang dikibuli dan ditipu? Mana kemudian kecemburuan seorang muslim dengan agamanya? Agamanya dipermainkan kayak gitu, teman muslimin tidak tersinggung sama sekali. Ya karena sudah terdoktrin, terbiasa, dicekoki dengan prinsip harus toleransi satu sama lain kalau ada perbedaan. Karena sudah kadung dicekoki ini, tidak tahu itu doktrin cocok dengan Quran dan Sunnah atau tidak, dilek mentah-mentah. Sehingga ketersinggungan dia dengan agama tidak ada. Hal lain yang kedua, di dalam kubu Ikhwanul Muflisin, yaitu yang dinamakan Sayyid Qutb wala siyadata lahu. Sayyid Qutb sebagai orang kedua setelah Hasan al-Banna, kita lihat banyak penyimpangan-penyimpangannya. Bahkan penyimpangan-penyimpangan itu menjerumus kepada kekufuran. Dia bilang, wala budalil Islam ayyahkum, wala budalil Islam an yahkum li'annahu syari'atun mutakamilatun al-mamzujatun bisyuyu'iyah wan nasraniyah mazijan mutakamilan, atau yang semakna dengan itu. Kalau memang lafaznya tidak demikian, maknanya seperti itu. Kata dia, Islam mesti harus menjadi hakim, menjadi dijadikan landasan undang-undang untuk hukum di negara-negara Islam. Kenapa? Karena Islam itu syariat yang sempurna. Syariat yang sempurna, yang terambil berupa campuran daripada ajaran-ajaran komunis dan ajaran-ajaran Kristen, Nasraniyah. Campurannya antara itu semua, Islam, komunis, dan Kristen, secara campuran yang sempurna. Ini pernyataan apa ini? Begitu dalam kitab dia, adalah Istimaiyah atau Taswir Fanyatul Quran, yang menyatakan demikian. Ya apa? Ini ucapannya siapa? Kamu kalau tidak percaya, ya, kamu keluar ke pinggir jalan sana, ada tukang becak, kamu panggil, Pak, apa benar Islam itu campuran daripada komunis sama Kristen? Ditempelin mungkin kamu sama tukang becak. Tapi saya Qutb orang kedua di Ikhwan Muslimin menyatakan yang demikian. Mau dibilang apa? Nanti mereka beralasan, oh ya itu bukan tulisannya saya Qutb. Nah, tulisannya siapa terus? Yaitu rekayasa dari musuh-musuh Islam untuk dinisbatkan kepada saya Qutb. Loh, kitabnya itu dicetak sudah belasan kali. Bahkan ketika dicetak, disetujui oleh adiknya dia yang masih hidup sekarang, Muhammad Qutb. Ayo mau bilang apa sekarang? Sudah direvisi dan dikasih izin oleh adiknya sendiri, Muhammad Qutb. Kalau tidak benar kan mesti Muhammad Qutb bicara. Bahwasanya ini bukan kitab kakak saya. Terpojok Ikhwan Muslimin itu. Tadi sudah ngomong bukan kitabnya saya Qutb, ternyata bisa dijawab. Oh iya memang itu kitabnya saya Qutb dan ucapannya memang begitu. Tapi maksudnya bukan begitu. Kamu saja yang tidak paham. Itu kan versi kamu memahami bahwasanya Islam itu campuran dari komunis dan Kristen, campuran yang sempurna. Mungkin versinya saya Qutb lain dengan ucapannya itu. Ya mungkin saja memang benar saya Qutb punya versi. Hatta Fir'aun mungkin versi kita saja menyatakan dia itu tauhid, orang kafir, memusuhi, mengaku nabi, itu versi kita. Mungkin Fir'aunnya punya versi lain. Dua, Ikhwan Muslimin yang mengaku memusuhi dan menghadapi kristenisasi dan Zionis gerakan Yahudi,
Sayyid Qutb sendiri di dalam kitabnya Limada A'damuni menyatakan, saya selama di Amerika dari Colorado sampai New York pindah-pindah di setiap kota menjadi dewan gereja resmi. Dewan gereja. Wallahu a'lam, gereja di Amerika itu gereja tempat peribadatan atau gereja namanya saja tapi tempat perjudian, minuman keras, perzinaan, Amerika. Itu saya tutup. Dia sendiri menceritakan jalan hidupnya, masa kita ingkari? Lebih daripada itu, Sayyid Qutb mencela Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia bilang Musa itu asabiyul mizaj, orang yang sulit mengendalikan amarahnya. Kalau sudah marah, histeris jadi-jadinya, nggak bisa mengekang amarahnya. Padahal Nabi Musa alaihissalam, itu penilaian Sayyid Qutb. Lihat penilaiannya Rasulullah SAW kepada Nabi Musa. Tatkala Rasulullah membagikan harta rampasan perang, ada seorang yang menyatakan Muhammad ketika membagi harta ini tidak menginginkan wajah Allah, curang dia. Mendengar ucapan kayak itu dikabarkan oleh para sahabat, merah muka Rasulullah, marah. Kemudian Rasulullah sadar dan turun amarahnya sambil menyatakan, rahimallahu ala akhi Musa, laqad udiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa karena dia diganggu oleh umatnya jauh lebih berat daripada ini, dan beliau tetap sabar. Keistimewaan Nabi Musa di Sahih Muslim hadisnya. Tapi saya tutup mencela bahwasanya Nabi Musa tidak sabaran, sulit menahan amarahnya. Bagaimana ini Nabi termasuk daripada ulul azm minar rusul dicela seperti itu? Kemudian para sahabat Muawiyah, Amr bin al-As dicaci maki pula sejadi-jadinya oleh Sayyid Qutb, sehingga tampak Muawiyah dan Amr bin As itu seperti ondel-ondel ketika mereka menghadapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kata Sayyid Qutb, Muawiyah dan Amr bin As untuk menghadapi Ali tidak segan-segannya untuk memakai tipuan, menipu, ghish, berbuat nifaq, kemunafikan, dusta, dan syira'ud zimam. Bayar sana, bayar sini, suap untuk memenangkan peperangan dengan Ali bin Abi Thalib. La haula wala quwata illa billah. Muawiyah sebagai khalul mukminin, pamannya kaum mukminin, karena saudara dia Habibah, Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, dan termasuk orang penulis wahyu di zaman Rasulullah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan Amr bin al-As dicela sedemikian rupa oleh Sayyid Qutb. Ini bagaimana? Padahal para sahabat itu generasi sebaik-baiknya umat ini. Kalau dicela, berarti yang bersahabat dengan mereka juga orang yang tercela. Karena Rasulullah menyatakan almar'u ma'aman ahab, orang itu tergantung bersama dengan yang dia cintai. Kaum Rafidhah tatkala mencaci maki dan mencela para sahabat, bahkan melaknat dan mengkafirkan sebagian mereka, mayoritas, tujuannya apa? Tujuannya saya diketahui kalau begitu sahabat ini tidak lain kecuali orang-orang bejat, orang-orang pengkhianat, orang yang suka berambisi kepemimpinan, rebutan,
dan lain sebagainya, otomatis berarti secara tidak langsung yang bersahabat dengan mereka juga bejat. Waliyadzubillah, Rasulullah SAW kalau memang mereka nggak bejat, memang buktinya mereka tidak bejat, mana mungkin Rasulullah SAW bersahabat dengan mereka. Mungkin bahaya ke sana larinya. Dan itu yang diinginkan memang, sebagaimana diterangkan oleh Imam Abu Zur'ah tatkala menerangkan perkataan orang Syiah. Mereka ingin mencela sahabat untuk menjatuhkan Quran dan Sunnah, karena Quran dan Sunnah itu datang kepada kita lewat jalan para sahabat. Kalau sahabatnya jatuh martabatnya, otomatis Quran dan Sunnah pun jatuh. Yang membawa Quran dan Sunnah jatuh orang-orang bejat. Berarti yang dibawa juga keliru, yang membawa orang-orang bejat. Itu yang diinginkan. Nah, Sayyid Qutb menyatakan seperti itu, caci maki terhadap Muawiyah dan Amr bin As, dan sudah dinasehati dia oleh Mahmud Syakir, ulama yang semasa dengan dia di Mesir waktu itu. Dinasehati tentang haramnya mencaci maki para sahabat, justru dia bantah lagi. Dia bersikeras terhadap pernyataan dia yang seperti itu. Orang kedua dari gerakan yang seperti itu modelnya, nah orang yang dibawanya dia kayak apa? Sekalian hadirin yang saya cintai, kalau muslimin, para da'i itu mengajak umat kembali kepada Quran dan Sunnah, maka kejayaan yang akan mereka dapati. Karena Allah menyatakan, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah putuskan bahwasanya aku, Allah, dan Rasulku adalah orang-orang yang jaya. Berarti orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya pun akan mendapatkan kejayaan selama taat dan terikat kepada mereka, Allah dan Rasulnya. Tapi karena gerakan Ikhwanul Muslimin bergerak dalam bidang politik, ingin menguasai kekuasaan, tidak mereka hiraukan iman umatnya terhadap Quran dan Sunnah. Dan ternyata negara Islam yang dijambak-jambakan Ikhwanul Muslimin itu tidak lain kecuali negara kufur. Negara Islam yang diimpi-impikan oleh Ikhwanul Muslimin itu tidak lain kecuali negara sampah, bukan negara Islam. Dan terbukti ketika Sudan, Umar Bashir presidennya berhasil berkudeta kepada penguasa waktu itu, dan sekarang di bawah kekuasaan dia bersama mufti dia, ketua MUS, Majelis Ulama Sudan, apa namanya, Hasan At-Turabi, ya, kedua-duanya tokoh Ikhwanul Muslimin, dan sampai sekarang ini dibangga-banggakan oleh Ikhwanul Muslimin bahwa Sudan merupakan khilafah Islamiyah karena berhasil mereka rebut kekuasaan di sana. Afwan, nanti keliru, bukan MUS tapi MJS, Majelis Juhala Sudan. Umar Bashir sebagai mufti di sana terbesar menyatakan dakwah menyeru kepada wahdatul adyan, persamaan agama. Jadi sama Yahudi, Nasoro, Kristen, Islam itu bodohai, kata Hasan Turabi. Dan pertemuan itu dihadiri oleh gembong-gembong Ikhwanul Muslimin, dihadiri oleh Yusuf Qaradawi, dihadiri oleh Abdul Majid Al-Zindani, tokoh Ikhwanul Muslimin dari Yaman, Sun'ah,
dan tokoh-tokoh muslimin lainnya disetujui. Dan dua orang ini, Yusuf Qaradawi dan Hasan At-Turabi, merupakan motor terbesar masa kini untuk menyeru kepada wahdatul adyan, persamaan agama. Untuk kekufuran yang sudah tidak lagi kekufuran di atasnya. Dikemanakan ayat-ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang dimurkai itu orang Yahudi, yang tersesat itu orang Nasara. Ghullat aydihim walu'inu bima qalu, mereka dilaknat karena ucapan mereka. Kaum Yahudi dilaknat oleh Allah, yang menyatakan Allah itu tiga, Trinitas, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kedustaan terbesar yang didustakan, dibantah oleh Al-Quran adalah pendustaan tentang penyalipan Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka itu membunuhnya, tidaklah mereka itu menyalibnya, akan tapi diserupakan oleh Allah dengan wajah Nabi Isa. Tapi kaum muslimin di sana menyeru kepada persamaan agama. Ya apa? Apa yang kita mau ucapkan melihat seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Di satu sisi mereka berpura-pura untuk menutupi ambisi politik mereka supaya tidak ketahuan. Mereka bilang kita harus menggalang kesatuan, kita harus bersatu padu menggalang kekuatan untuk menghadapi Yahudi dan Nasara. Di sisi lain kita lihat mereka mengajak untuk persamaan agama. Yahudi dan Nasara itu sama dengan Islam. Qatallahu amma yaqulun. Terus mereka bilang permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama, bukan permusuhan akidah, semata-mata permusuhan tanah air. Kemudian jadi ternyata negara Islam yang didambakan oleh ikhwan muslimin itu seperti itu. Kalau nanti berdiri negara Islam, akan diajak umat Islam untuk meyakini sama Yahudi, Kristen, Islam itu sama saja, tidak ada perbedaannya. Istilahnya mereka millah Ibrahimiyah. Demikian. Kalau memang yang namanya negara Islam, Islam kalian seperti itu, mah bagaimana? Tidak butuh kita negara Islam. Masih lebih ringan hidup di bawah negara yang mayoritasnya muslimin, walaupun sistem pemerintahnya tidak semuanya cocok dengan Islam. Bahkan di negara-negara kufar, negara-negara yang jelas-jelas kafir, kayak negara-negara Eropa, Jepang, Amerika, tidak ada penyeruan seperti itu. Padahal mereka orang kafir. Tidak ada mereka yang bilang Islam, Kristen, Yahudi sama, itu tidak ada. Itu orang kafir loh, bayangkan. Ini yang ngaku Islam, yang ngaku berdakwah, yang ngaku ingin mendirikan negara Islam, menyatakan Islam itu sama dengan Nasara dan Yahudi. Siapa yang lebih kejam? Orang kafir kah? Atau mereka-mereka kah? Bagaimana ini kenyataannya? Beberapa penyimpangan ikhwan muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Sahih Muslim menyatakan, man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan termasuk golongan kami, artinya berbuat dosa besar. Kalau ada orang jualan tepung, yang atas tepungnya bagus kering, ternyata yang bawah tercampur air, dipegang oleh Rasulullah, apa ini? Kena hujan Rasulullah, kenapa kamu sembunyikan? Rasulullah menyatakan, yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Itu dalam urusan duniawiyah diancam seperti itu oleh Rasulullah. Apalagi tipu menipu dalam urusan agama. Ya, umat Islam terus-menerus ditipu oleh mereka. Yang semestinya umat dalam keadaan haus, ingin diselamatkan akidahnya, selamatkan akidah umat dulu. Umat itu minta tolong walaupun tidak secara langsung, akidahnya dibenahi. Tapi mereka tinggalkan itu, dan mereka tersibukkan dengan hal-hal lain yang bentuknya sekunder,
atau bahkan tidak perlu sama sekali, bahkan kekufuran. Kalaupun perlu masih sekunder, bukan sesuatu yang primer. Ini pengkhianat-pengkhianat, penipu-penipu umat. Man ghasyana falaysa minna. Seandainya semestinya umat diingatkan pentingnya tauhid, pentingnya iman dan akidah secara benar. Selamatkan akidah umat terlebih dahulu, sebagaimana Rasulullah selamatkan akidah umatnya, dan itu